Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati orang-orang tua kami, ayahanda, ibunda, seluruh jamaah. Apa kabarnya ayahanda, ibunda? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana Allah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama dari semua nikmat yang begitu banyak yang tak sanggup kita menghitungnya. Nikmat terbesar adalah nikmatani azimatani, al-Islam wal iman. Dua nikmat yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga apapun godaan kita dalam hidup ini, tetap kita meringankan langkah, membujuk jiwa kita hadir untuk duduk mendengarkan tausiah pada subuh ini. Maka ini merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam satu riwayat, hadir di majelis ilmu itu ibarat berada di taman surga. Rasulullah pernah menyampaikan, idza marartum bi riyadhil jannah farta'u. Kalau kamu melewati taman surga, singgah kamu. Para sahabat pun heran, ya Rasulullah, maryadhul jannah. Apakah betul ya Rasulullah di dunia ini ada taman surga? Apa yang engkau maksud taman surga ya Rasulullah? Hilaqul dzikri, yaitu halaqah-halaqah ilmu. Maka alhamdulillah, ini merupakan nikmat yang besar dari Allah. Salawat dan salam kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk dari golongan umat Rasulullah yang mendapat syafaat nanti di yaumil akhir kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tema kita pada subuh ini adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Ustaz, kenapa itu yang Ustaz bahas? Kenapa tidak yang lain? Maka jawabannya adalah karena salah satu permasalahan di masyarakat di zaman modern ini adalah masalah akhlak. Terjadi dekadensi moral, terjadi penurunan akhlak. Di antara akhlak yang menurun itu adalah akhlak anak kepada orang tua. Hal itu dapat kita lihat di sosial media, di surat-surat kabar, di televisi. Banyak anak yang durhaka kepada orang tua. Kita buka Facebook, tiba-tiba muncul berita anak memenjarakan orang tua. Na'udzubillah. Kita pasang televisi, kita nonton televisi, berita. Terkadang muncul berita anak menzalimi, menganiaya, memukul orang tua. Bahkan terkadang muncul pula yang lebih parah, ibunda ayahanda rahimakumullah, anak membunuh orang tua. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mengapa terjadi demikian? Karena sudah banyak, sebagian besar anak-anak di zaman sekarang kurang mendapatkan pendidikan akhlak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan diutus di muka bumi ini bukan untuk tujuannya yang paling utama menanamkan ilmu, tidak, tapi tujuan utamanya ialah innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak manusia. Maka
perhatikan akhlak anak-anak kita, tanamkan akhlak kepada mereka. Maka di antaranya berbakti kepada orang tua. Ustaz, bagaimanalah cara kami berbakti kepada orang tua? Apakah kami kumpulkan duit berlipat-lipat? Apakah kami belikan mobil yang cantik mengkilat? Apakah kami bangun rumah yang bertingkat-tingkat, kemudian kami berikan kepada orang tua kami? Kalau bisa begitu, so sweet, mantap ya Pak ya. Tapi terkadang anak pun berbeda-beda kondisinya. Maka Al-Quran sudah menggariskan, hadis sudah menjelaskan, setidaknya berbakti kepada orang tua ada 7 poin yang harus kita lakukan. Maka hal ini sebagian dijelaskan di dalam surah Al-Isra juz 15 lembar kedua sebelah kiri bagian tengah ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu menetapkan hukum bahwa tidak boleh engkau syirik kepada Allah, sembahlah hanya Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua. Luar biasanya ayat ini, ibunda ayahanda rahimakumullah, digandengkan langsung tanpa perantara. Setelah kita beribadah tak boleh syirik kepada Allah, langsung, yaitu berbakti kepada orang tua. Begitu pula banyak ayat yang bersebar seperti itu urutannya. Di juz 5 surah An-Nisa lembar kedua sebelah kiri bagian tengah, wa'budullaha wa la tusyriku bih, sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Surah Luqman lembar kedua dari surah tersebut sebelah kiri bagian tengah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li. Bersyukur kepada Allah, wali walidayk, berbuat baik kepada orang tua. Banyak ayatnya. Surah Al-An'am dan beberapa surah menjelaskan urutannya. Ternyata dari ayat-ayat tersebut jelas sangat tinggi derajat orang tua ditempatkan dalam pandangan Islam. Maka yang pertama di dalam ayat surah Al-Isra tersebut, fala taqul lahuma uff, jangan katakan kepada orang tua. Maka dari ayat itu sangat jelas. Sedangkan mengatakan tidak boleh, apalagi menyusun huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat untuk melawan orang tua, maka hukumnya haram, tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam. 2 huruf saja, a dengan ha. La taqul lahuma uff, jangan katakan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ironisnya terjadi di zaman sekarang, banyak anak yang melawan orang tua, bukan hanya 2 huruf, tapi kata demi kata dilontarkan yang menyakiti orang tuanya. Contohnya, anak gadisku tersayang, Butet, tolonglah belikan belacan di kedai samping. Tadi mama waktu ke pajak lupa pula lah mama membeli belacan. Datang anak ini, mama ini macam tak tahu sajalah, sudahlah tahu anak mama cantiknya, na'udzubillah ini. Mama suruh pula lah beli belacan. Malulah mak, di mana ditaruh harga diriku mak? Sakit hati orang tua. Begitu pula anak laki-laki pulang sekolah. Belikanlah dulu ini sama ayah, belikan dulu kopi untuk ayah di warung samping. Enggak mau ya,
capek baru pulang sekolah. Udah berapa kata itu? Tapi kalau disuruh yang enak-enak, Pak, nak pergi dulu kau, nak ada mau dibeli di kedai sana naik kereta. Oh mau, karena ada kemauan anak, ada tujuannya, yaitu biar bisa bebas naik kereta. Terakhir disuruh asar pulang habis isya. Melayap dulu ke mana-mana. Yang parahnya lagi, begitu pulang, mana tadi pesanan ayah? Alah, lupa pula ya tadi, apa tadi yang ayah pesan, biar aku beli lagi. Na'udzubillah. Maka berhati-hati kita, karena dalam ayat tersebut sangat jelas dijelaskan para ulama bahwa selagi orang tua mengarahkan, menasihatkan, memerintahkan hal yang bukan maksiat kepada Allah, wajib bagi si anak untuk melaksanakannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara anak berbakti kepada orang tua adalah wala tanharhuma, jangan bentak orang tua. Dan ulama menjelaskan pada umumnya hal ini terjadi apabila orang tua sudah lanjut usia. Bagaimana rupanya Ustaz orang tua yang sudah lanjut usia? Macam yang kita baca di surah Yasin itulah, Pak. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurangi daya penciptaan untuknya. Dulu orang tua kita bisa melihat dengan jelas, tahun demi tahun udah kena katarak matanya, udah kabur, tak bisa lagi menengok jelas. Dulu orang tua kita bekerja pagi pergi, pulang sore, pulang malam dengan gagah perkasa untuk mencari nafkah kepada anak-anaknya. Semakin lama tahun demi tahun lemah badan, tak berdaya, istirahat kebanyakan di rumah, semakin lemah. Sementara si anak semakin banyak urusannya. Ada yang kuliah dibebani tugas demi tugas, ada yang bekerja ditekan atasan, dimarahi bawahan. Maka bagaimana hal ini terjadi? Pulanglah si anak ke rumah, orang tua yang sudah mulai pikun, sudah mulai lemah daya ingatnya, minumlah orang tua. Setelah minum, diletakkannya lah bekas minumnya di depan pintu. Masuk si anak, tertendanglah gelas tadi pecah. Kalau anak yang kurang ilmu dan kurang iman mau membentak orang tuanya, macam mana ya mama ini, nggak tahu tempat di mana gelas. Na'udzubillah. Dalam ayat tersebut dijelaskan, la tanharhuma, jangan bentak orang tua. Bukankah kata demi kata yang kita bisa utarakan itu adalah hasil dari didikan orang tua? Dulu kita tak pandai bicara. Sewaktu kita balita, bayi, diasuh oleh orang tua, diajarilah kata demi kata. Bilang nak, mama, ayah, dapat satu kata, dapat dua kata, dapat tiga kata, dapat merangkai kata. Maka ironis sekali apabila anak menggunakan kata-kata yang diajarkan orang tua untuk menyakiti hati orang tua. Maka ahlul hikmah mengatakan, sakitnya seorang ibu melahirkan anak jauh lebih sakit di saat anak membentak dan melukai hatinya yang terdalam. Maka berhati-hati kita, selagi adanya orang tua bisa kita bahagiakan, bisa kita senangkan. Nanti kalau sudah tak ada, menyesal, menangis kita, ya Allah, kenapalah dulu ku bentak orang tuaku. Kalaulah ada sekarang orang tuaku, ku sayangi, ku peluk, ku turuti apa maunya. Tapi sudah terlambat. Jadi sebelum terlambat, selagi orang tua masih ada di pelupuk mata kita, dapat kita lihat senyumnya, jangan gunakan lisan kita untuk menyakiti hatinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah kepada orang tua dengan sopan santun. Di dalam ayat itu ternyata bentuk fi'lul amar. Wa qul, katakanlah, amar perintah. Maka ulama fiqih
dalam qawaidul fiqhi, usul fikih menjelaskan al-amru fil asli wajib. Fi'il amar, perintah di dalam Al-Quran asalnya, hukumnya adalah wajib dilakukan. Dan kepada siapa ayat itu diturunkan? Kepada anak. Artinya anak wajib membangun komunikasi kepada orang tuanya. Tapi malang sungguh malang, sebagian orang tua tidak beruntung, tidak bahagia nasibnya. Ada anak selalu menyakitinya, ada anak selalu melupakannya. Punya anak 3 si orang tua tersebut, hari demi hari, tahun demi tahun, semakin besar anak. Yang satu kuliah, selesai kuliah kerja, jumpa pula jodohnya, pergi pindah rumah. Anak kedua pun begitu juga. Anak ketiga sudah masuk jenjang kuliah, keluar kota kuliah melanjutkan pendidikannya. Terakhir ayah dan mama di rumah duduk temenung tebodoh. Ya, dulu sepertinya ramai kali rumah kita ini. Ini kok sunyi kali ya. Iya mah, kenapa ya kok sunyi kali gini? Coba kita telepon dulu anak-anak kita. Sepi, sunyi, rindu orang tua. Diteleponlah anak yang paling besar. Tak mengangkat. Entah apa yang disibukkan, nggak tahu apa. Ditelepon anak yang kedua, begitu juga tak mengangkat. Tapi orang tua yang baik, dia berhusnuzon, berbaik sangka. Oh, mungkin anakku lagi sibuk kuliah, mungkin anakku lagi sibuk kerja. Rupanya anak bukan sibuk kuliah, sibuk kerja, sibuk main game online. Game online, Mobile Legend. Menelpon pula ayah ini. Mengganggu aja, lagi seru ini. Sap, dimatikan teleponnya. Padahal ayah sudah sangat merindukan suara anaknya. Begitu pula anak yang ketiga, kebetulan pula cewek, suka nonton film Korea. Nonton film Korea lah dia menangis. Anak itu menontonnya. Sedihlah film Korea ini. Menelpon pula mama. Aduh mak, jangan dulu mengganggu mak. Tuh, dimatikan. Terakhir mamanya, ayahnya di rumah sedih, rindu, dan merasa ditinggalkan, diabaikan oleh anak-anaknya. Maka bagaimana pandangan Islam dalam kasus seperti itu? Maka si anak dituntut dalam hal itu. Karena ayat tersebut, anak yang diperintahkan membangun komunikasi. Seharusnya akhlak yang baik dari seorang anak adalah begitu dia punya waktu luang, dahulukan orang tua. Begitu pulang kerja, sampai di rumah, mamaku telepon. Assalamualaikum ma, apa kabarnya ma? Tak apalah banyak-banyak komunikasinya, itu aja itu. Iya Ustaz, itu aja yang dibilang mama Ustaz. Tiap hari tak ada yang berubah. Apa kabarmu nak? Sehat. Kayak mana kuliahmu? Bagus. Jaga sholatmu ya nak? Iya mak. Ya udahlah, mama ngaji dulu ya. Iya mak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu ajanya memang. Setiap hari itu, tak apalah ada yang lain itu, jarang itu. Besok pun begitu lagi, besok pun begitu lagi. Tapi kita ketahuilah, sebagai anak jangan pernah kita merasa bosan. Karena walaupun itu kita anggap remeh, kita anggap enteng, tapi dalam pandangan agama, dalam pandangan Allah, itu besar pahalanya. Karena membahagiakan kedua orang tua. Kalau orang tua sudah bahagia, ridho dia, ingat hadis Rasulullah, ridho fi ridhol walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Orang tua sudah rela, ridho, sayang, cinta. Allah pun cinta dan sayang kepada anak seperti itu. Kalau sudah sayang Allah, apa yang tidak diberikan Allah? Makanya tercatat di dalam sejarah, anak-anak yang berbakti kepada orang tua itu tak pernah itu disengsarakan Allah, akan selalu dibantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, yang durhaka-durhaka, kita tengoklah cerita-cerita orang tua kita dulu. Maling kundang, sampuraga, sangkuriang, sikantan, tak ada yang bagus. Pala nampak pula dia menjadi ikan pari.
Maka sering juga Pak awak takut-takuti anak awak. Jangan kau durhaka ya. Ini ikan pari. Kau nanti jadi ikan lele pula. Kau nanti dikutuk Allah. Takutlah dia pula kan. Oh ya pula ikan lele berkumis pikirnya. Maka itu yang ketiga, yaitu jangan pernah membentak orang tua. Bahkan Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Maraqil Ubudiyah menjelaskan, la tarfa' sautaka fawqa sautihima. Jangan angkat suaramu melebihi suara orang tua, karena itu adalah membentak. Bayangkan ibunda ayahanda rahimakumullah. Sedangkan mengangkat suara kita melebihi suara orang tua tanpa uzur, itu sudah dikategorikan membentak. Apalagi memang niat anak membentak orang tua. Yang keempat, waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Sehebat apapun engkau dan sebanyak apapun hartamu, setinggi apapun jabatanmu, tetaplah tawadhu, rendah hati, rendah diri kepada orang tuamu. Jangan kau sombong di hadapan orang tua. Maka apapun yang kita miliki, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu pekerjaan yang kita impi-impikan. Dulu mungkin kita pernah bercita-cita menjadi pengusaha, maka begitu dewasa dimudahkan Allah meraih cita-cita. Ada yang ingin menjadi dokter, dimudahkan Allah. Ada yang ingin menjadi polisi, dimudahkan Allah. Ada yang ingin menjadi guru, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Pegawai pemerintahan, dimudahkan Allah. ASN, dimudahkan Allah. Tapi sehebat apapun kita, jangan lupakan orang tua. Bukankah dalam karir kita, cita-cita yang kita raih, di balik itu ada perjuangan ibu dan ayah kita yang membesarkan kita. Ada keringat yang begitu banyak yang dihabiskan ayah mencari nafkah untuk anak-anaknya. Ada air mata ibu yang begitu banyak berlinang di sepertiga malam terakhir yang selalu dia doakan untuk anak-anaknya. Ya Allah, sehatkanlah anakku ya Allah, mudahkanlah dia dalam mengenyam pendidikannya, jauhkanlah dia dari penyakit-penyakit ya Allah, bimbinglah dia agar senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah. Begitulah orang tua perjuangannya dan kasih sayangnya. Maka begitu parahlah kalau ada anak begitu sukses sombong sama orang tuanya. Terlebih lagi orang tua terkadang memang begitulah keadaannya. Tak ada peningkatan. Begitulah jualan dipajak. Begitulah memang. Begitu dia sukses orang tuanya tetap begitu. Maka jangan pernah tinggi hati kepada orang tua. Rendahkan hati kepada orang tua, karena dialah keramat hidup kita. Kalau bukan karena orang tua, takkan mungkin kita meraih semuanya. Maka sayangi dia, bahkan justru gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk membahagiakan orang tua kita. Nah, itu yang keempat. Nah, udah berapa Pak? 4 Pak ya. Nah, kita ulang lagi biar nggak lupa. Ini tak membawa catatan, kadang lupa ini kan. Yang pertama, jangan bentak, jangan katakan kepada orang tua. Yang kedua, jangan bentak orang tua. Yang ketiga, mulai komunikasi untuk menyapa orang tua kita, terutama anak-anak yang sudah punya kehidupan masing-masing, maka telepon orang tua. Jangan buat dia rindu, dilanda rindu di kampung halaman. Kemudian yang keempat tadi kita bahas, tetap rendahkan hati dan diri kita di hadapan orang tua. Kemudian yang kelima adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, sayangilah orang tuaku ya Allah sebagaimana mereka membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Doakan orang tua. Pendeknya doanya. Dulu waktu TK kita diajarkan oleh guru kita, ataupun SD dulu, ataupun di ibtidaiyah waktu dulu, disuruhlah menghafal sama ustadz kita dulu atau ustazah. Hafal, kalau tidak berdiri.
Hafalannya membaca, menghafal doa orang tua. Pendeknya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 menit tak sampai. Tapi kadang pelitnya anak, nauzubillah. Walaupun doanya pendek tak sompat anak. Itulah parahnya. Dan mana Ustaz tahu? Karena awak ibunda ayahanda rahimakumullah bertugas imam di Masjid Al-Munawwarah, komplek kejaksaan kedokteran. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok anak-anak yang sholat cing keluar. Tak kemana lari, lupa mendoakan orang tuanya. Doakanlah dulu, walaupun tak bisa sama imamnya pula. Kadang lama kali doa. Doa lama 5 menit. Oh beginilah anak itu udah 3 doa udah melomas. Oh yang lama lu ini berdoa. Turun Oh yang lama udah sampai begini lagi anak itu, Bu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rupanya ada ronde 2. Amin ya Allah. Aduh, 5 menit lagi. Kadang anak sabar dia doa sendiri tak apa-apa. Tapi kalau bisa pula sama lah sama imam, sabarlah. Namanya berdoa Pak ya. Itulah harus sabar pula. Tapi daripada habis salam langsung cicing keluar main lato-lato, baguslah sempatkan doa orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal 5 kali dalam sehari habis sholat wajib. Itu paling tidak. Terutama orang tua yang sudah mendahului kita, tak ada yang dia tunggu. Dalam riwayat hadis yang sahih bahwa idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, inqata'a amalu, putus semua amal, illa min salasin, kecuali 3. Di antara yang 3 itu adalah waladun soleh yad'ulah, anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tua. Itulah yang dia tunggu di alam kuburnya. Ustaz, orang-orang tua yang sudah meninggal di alam kubur, rupanya Ustaz apa yang dia rasakan? Maka Syekh Abu Lais As-Samarqand menjelaskan bahwa orang tua yang sudah meninggal dunia yang tidak mendapat doa dari anak-anaknya menangis, merintih, mengeluh dan menjerit, kecewa sama anaknya. Maka di antara perkataan orang tua di alam kuburnya adalah wa ya mayalbisu thiyabi, wahai orang-orang yang memakai pakaianku, wa ya mayuqassimu mali, wahai anak-anakku yang membagi-bagikan hartaku, keluargaku, wa ya man sakana baiti, wahai anak-anakku yang tinggal di rumahku, hal minkum min dzakarin, hal minkum tuzakkiruni au tufakkiruni, apakah ada di antara kamu yang sudi mengingatku dan mendoakanku? Merintih-rintih dia, kapanlah datang kiriman doa. Sementara tetangganya ada pula anak yang soleh, selalu mendapat kiriman doa, senang hatinya. Maka sedihlah orang tua yang seperti itu. Maka salah satu bukti kita sayang dan ingat kepada orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah, ingat dia dalam doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah nafkahi orang tua di saat mereka sudah tidak sanggup untuk mencari nafkahnya. Ini yang keenam. Karena sudah hukum alam, sunnatullah. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi begitu juga dengan manusia. Semakin lama kemampuan semakin menurun, skillnya pun semakin terkikis, kesehatannya pun semakin menurun, penyakit pun mulai berdatangan satu persatu. Dulu orang tua kita dapat bekerja dengan baik, lama-kelamaan sudah lemas, sudah habis tenaganya. Penyakit pun berdatangan satu persatu. Penyakit gula lah, yang asam urat lah, yang kolesterol lah, yang diabetes, berdatangan penyakit. Lemas orang tua. Ditambah lagi tunas-tunas muda muncul, anak-anak muda, generasi-generasi yang sehat. Tergeserlah orang tua. Ada yang habis
masa jabatannya, pekerjaannya, maka pensiun dia di rumah. Ada yang tak bisa lagi dia jualan, bekerja dan lain sebagainya, di rumahlah dia istirahat. Yang dia harapkan adalah maunya anakku yang ingat sama aku, yang mau mengirimkan setiap bulannya. Maka dalam pandangan fiqih, dalam hal ini sebenarnya anak diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tua apabila orang tua sudah lemah dan tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Wajib. Ustaz, bagaimana wajibnya? Maka 3 aspek yang wajib dipenuhi anak. Yang pertama, tempat tinggal. Oh Ustaz, kalau tempat tinggal aman lah, rumah orang tua kami kan ada di kampung. Udah aman itu Ustaz. Yang kedua, pakaian. Jadi kalau orang tua kita pakainya sudah buruk, sudah lapuk, tak ada yang bisa dipakai lagi, maka anak belikanlah pula pakaian. Tak punya mahal-mahal, tak bisa yang baru, yang monja. Belikan kepada orang tua kita. Sebatas apa? Sebatas menutup aurat. Kalau ayah kita bagaimanalah? Dalam pandangan fikih, aurat laki-laki dari pusat sampai lutut. Belikan celana ponggol. Tapi yang parah lah pula, masa celana ponggol saya dibelikan, mana bajunya nanti? Oh dalam fikih kan celana ponggol udah memenuhi kewajiban ya, udah ini aja ya. Jangan pula begitu, karena dalil Al-Quran menjelaskan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, perbaiki amalmu dengan sebaik-baiknya. Nah, walaupun wajibnya segitu, kasihlah pula baju yang bagus pula, celana yang panjang. Kalau ibu, mama kayak mana? Menutupi aurat. Aurat perempuan semua badan kecuali wajah dan telapak tangannya. Oh berarti Ustaz kami belikan aja kain 2 ya, biar dililit-lilit. Bisa? Ya memang bisa Bu. Beli kain sarung 1, taruh di sini, baru jadikan di kepala biar jangan nampak aurat. Boleh. Tapi yang parah lah kalau ada anak kayak gitu pula. Belikanlah yang bagus pula dikit, yang berwarna, biar bisa pulanya orang tua kita pergi wirid senang hatinya. Oh Ci, baju baru nampak kami. Oh Ci, iyalah ada anakku di Jakarta membelikan, ada anakku di Medan membelikan. Alhamdulillah senang dia. Ini kalau kain dililit-lilit malu dia. Kapan sekalian? Ya Pak. Kapan sekalian? Kapan sekalian? Itu nanti loh kalau Pak. Iya ya. Kapan ya Pak ya? Yang penting bajunya kita penuhi. Kemudian aspek yang ketiga apa? Makanan. Dalam pandangan fikih, bagaimana wajibnya anak memenuhi atau membutuhi makanan orang tua? Likulli yaumin muddan. 1 hari 1 mud. 1 mud itu dalam konversi kilogram atau timbangan sekarang 7 on atau 8 on. Berapa 8 on Ustaz? 10.000 beras. Itu wajibnya. Tambah lauk lah. Lauk 5.000. 15.000 kali 30 hari, karena kadang-kadang bulanan anak ini Pak ya, kali 30 hari, 15.000 kali 30 hari berapa Pak? Ini kalau pagi-pagi belum makan ini payah ini diajak matematika ini. Berapa Bu? 15.000 kali 30 hari kali 10, 150.000 10 hari kali 30 berarti 450.000. Berarti si anak wajib mengeluarkan nafkah makan orang tua 450.000. Ustaz, kalau anak kami 3, alhamdulillah 150 satu orang. Anak kami 5 Ustaz, nggak sampai cepet 100 lah buat 100 satu orang. Tapi janganlah pulanya hanya melepaskan kewajiban saja, kan tak enak juga Pak ya. Kalau ada pula berlebih harta anak, yang kayanya dia bagus pekerjaannya, kasihkanlah entah setiap anak entah 300-500 per bulan. Sudah 3 anak kan 1 juta sekian, bisa orang tua nanti untuk pulsanya, bisa nanti untuk airnya, bisa nanti untuk uang wiridnya, uang STM-nya. Jadi jangan pas-pas kali. Ini orang tua kadang, ya anakku ini
Yang kulit ini masa cuma segini dikasih 100, gajinya 10 juta satu bulan. Tapi terkadang ada anak yang susah, tak semuanya anak seorang ulama kan. Kalau susah kita semana sanggup lah, semana sanggup kita jadilah. Yang penting ada tanda ingat kita tiap bulan, kewajiban kita tiap bulan. Nah, maka dengan begitu terlepaslah kewajiban anak dalam menafkahi orang tua. Nah, maka anak tak boleh berzakat kepada orang tua, tak boleh. Orang tua pun begitu, tak boleh berzakat kepada anak, karena itu adalah kewajiban nafkah. Begitu pula suami tak boleh berzakat untuk istri. Ini zakat fitrahku tahun ini, Dek, untuk mulaku kasih ini, Dek, ya. Tak boleh, karena suami menafkahi istri. Yang ada nafkah, berikan nafkah setiap bulannya atau setiap hari kalau kerja kita harian. Nah, itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh adalah apabila orang tua kita sudah berpulang ke rahmatullah, maka dalam riwayat hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, seorang anak dianjurkan untuk bersedekah atas nama orang tuanya. Nah, dijelaskan di dalam kitab Mukhtarul Ahadits li Abi Jamrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat." Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah meninggal, tapi aku merasa belum banyak berbuat baik kepada ibuku, ya Rasulullah. Afatasaddaqu anha, apakah bisa ya Rasulullah aku bersedekah atas nama ibuku? Apa jawab Rasulullah? Fatasaddaqu anha, boleh, bersedekahlah engkau atas nama ibumu. Maka dari hadis tersebut dan beberapa hadis masih banyak senada dengan itu, ada dalam satu riwayat, inna abi tufiya, sesungguhnya ayahku sudah meninggal, maka boleh, sabda Rasulullah. Maka bagi anak bersedekahlah, diniatkan pahalanya atas nama orang tua. Ustaz, kalau kami tak bisa bersedekah banyak-banyak, yang dibilangkan pengurus kita tadi lah, tak bisa banyak dikit, Pak. Tak bisa banyak-banyak 100 ribu, 1000. Kalau 100 orang kan jadi 100 ribu. 2000, 100 orang jadi 200 ribu. Nah, terutama sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah yang terus manfaatnya mengalir terus menerus. Contohnya bersedekah ke masjid. Nah, kita sedekahkanlah ke masjid pula, berapapun yang kita sanggup. Mana qasad sadaqatum min malin. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menjelaskan tidak akan miskin orang yang bersedekah. Tidak akan miskin. Tak ada orang masuk berita, bapak ini gara-gara banyak bersedekah jadi miskin. Tak pernah, enggak pernah, Pak. Yang ada gara-gara bersedekah jadi kaya, karena sedekah itu adalah pancingan rezeki kita. Banyak bersedekah, makin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang menghancurkan orang itu adalah gaya hidup. Gaji 3 juta, kredit kereta, kredit mobil, kredit panci. Nah, terakhir poning kepalanya tiap bulan. Nah, bangkrut dia gara-gara itu. Nah, itu ya, kalau gaya hidup jelas boros. Nah, mubazir ada ayatnya pula. Wala tubazir tabzira. Jangan kamu bersifat mubazir. Nah, asik keluar apa? Makan di luar. Nah, istri pun pulanya pandai pula menggoda. Bang, lagi malas masak, bang, ayo makan di luar yuk. Kok sekali-sekali tak apa-apa, ini hampir tiap hari. Berapapun gaji habislah kayak gitu. Karena boros. Nah, maka banyak kita bersedekah, terutama kita niatkan atas nama orang tua. Sehingga nanti di yaumil mizan, di hari akhirat, banyak orang tua yang terkejut. Ya Allah, sepertinya hamba dulu tak banyak-banyak bersedekah waktu di dunia hidup, ya Allah. Tapi ini kok timbangan amal hamba kok jadi banyak kali, ya Allah. Ingatlah dulu, wahai fulan, engkau meninggalkan anak yang soleh, solehah. Dia berhasil, dia sukses.
dia menyedekahkan, menginfakkan sebagian hartanya di atas nama orang tuanya. Maka Masya Allah, tabarakallah, itulah yang diharapkan, itulah yang kita impikan, memiliki anak yang soleh-solehat, berbakti dan mendoakan orang tuanya. Nah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulannya adalah kita simpulkan lagi biar tidak lupa, karena 7 poin ini kadang mau lupa kan. Yang pertama, la taqul lahu ma'uf, jangan katakan ah. Yang kedua, la tanharhuma, jangan bentak orang tua. Yang ketiga, wa qul lahuma qaulan karima, berbicara kepada orang tua dengan sopan santun. Yang keempat, waqfid lahuma janahal dhilli minar rahmah, rendahkan dirimu, rendahkan hatimu dengan penuh kasih sayang di hadapan orang tua sesukses apapun engkau. Kemudian yang kelima, doakan selalu orang tua, terutama orang tua yang sudah mendahului kita. Yang keenam, apabila orang tua sudah lanjut usia dan tak mampu lagi untuk mencari nafkahnya, maka berikan kewajiban nafkah itu, bahkan lebihkan dari yang wajib untuk membahagiakan orang tua. Dan yang ketujuh adalah bersedekahlah atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.